Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufran Sevigo dari 10 TAB akan menjelaskan tentang tenunan, anyaman, dan ukiran yang ada di Minangkabau. Yang pertama, tenunan dari Minangkabau. Minangkabau memiliki banyak warisan budaya berupa kain tradisional yang dibuat dengan teknik khusus dan diwariskan turun-temurun. 4 di antaranya yang paling terkenal adalah Songket Pandai Sike, Sulaman Terawang, Tenunan Balapak Sungayang, dan Batik Tanah Liek. Pertama, Tenunan Songket Pandai Sike. Kain tenun tradisional dari benang emas atau perak dengan motif khas Minang yang berasal dari Pandai Sike, Kabupaten Tanah Datar. Kain ini dihargai 3 juta sampai puluhan juta rupiah. Alasan mahal karena proses lama, bahan benang emas atau perak, dan motifnya rumit. Cara pembuatan: 1. Menyiapkan benang dasar, katun atau sutra. 2. Benang dipasang pada alat tenun tradisional. 3. Pengrajin penenun pola dasar. 4. Benang emas atau perak disisipkan mengikuti motif. 5. Tenun dilakukan secara manual, butuh waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. 2. Sulaman Terawang. Sulaman Terawang adalah sulaman dengan pola berlubang seperti jendela yang berasal dari Bukit Tinggi atau Agam. Sulaman Terawang biasa dihargai dengan harga 500.000 sampai 5 juta rupiah. Dikarenakan mahal adalah karena pengerjaan halus, detail, dan memerlukan ketelitian tinggi. Cara pembuatan sulaman Terawang: 1. Kain polos dipilih, biasanya katun atau sutra. 2. Pola digambar di atas kain. 3. Kain dijahit, lalu benang tertentu dicabut untuk membuat lubang. 4. Bagian terbuka disulam hingga membentuk motif indah. 5. Penyelesaian dengan merapikan jahitan agar hasil rapi dan halus. 3. Tenunan Balapak Sungayang. Kain tenun ini adalah kain tenun dengan motif timbul menggunakan benang emas yang berasal dari Sungayang Tanah Datar. Biasanya kain tenun Balapak Sungayang dihargai dengan harga 2 juta sampai belasan juta rupiah. Dikarenakan mahal adalah motif timbulnya yang rumit dan bahan emas asli dan pengerjaannya yang manual. Cara pembuatannya: dengan menyiapkan benang dasar, memasang benang pada alat tenun tradisional, membuat pola dasar dengan benang biasa. Benang emas ditenun berlapis sehingga menghasilkan efek timbul atau balapak. Proses pengerjaan bisa memakan waktu lama karena ketelitian yang sangat tinggi. 4. Batik Tanah Liek. Batik ini adalah batik khas Minang dengan pewarna alami dari tanah liat yang berasal dari Padang dan Pariaman. Biasanya batik Tanah Liek dihargai dengan harga 300.000 sampai 2 juta. Alasan mahal karena pewarna alami sulit, motif filosofis, dan prosesnya yang lama. Cara pembuatan: kain mori dicuci bersih lalu dikeringkan. Pola motif Minang, rumah gadang, flora, dan fauna digambar dengan malam atau lilin batik. Kain dicelupkan ke larutan tanah liat yang sudah difermentasi sebagai pewarna alami, sehingga pewarnaan malam dihilangkan sehingga motif muncul. Dan kain dijemur hingga kering sebelum siap pakai. Selanjutnya adalah anyaman dari Minangkabau. Di Minangkabau, anyaman merupakan salah satu kerajinan tradisional yang diwariskan turun-temurun. Hasil anyaman digunakan dalam kehidupan sehari-hari, upacara adat, maupun simbol budaya. Berikut macam-macam anyaman di Minangkabau beserta fungsinya. 1. Anyaman pandan. Berasal dari bahan daun pandan yang dikeringkan, yang berfungsi untuk membuat tikar untuk tidur, duduk, atau upacara adat.
2. Membuat tas, dompet, dan tempat makanan, dan digunakan dalam upacara adat sebagai alas duduk penghulu atau tamu penting. 2. Anyaman rotan. Anyaman ini berbahan batang rotan muda yang berfungsi untuk membuat keranjang, bakul, tempat sirih, dan wadah hasil bumi, dan alat rumah tangga sehari-hari seperti kursi dan meja anyaman rotan. 3. Anyaman bambu. Anyaman ini berbahan bilah bambu tipis yang berfungsi untuk membuat bilik rumah atau dinding rumah tradisional, dan membuat bakul, turung saji, tempat beras, atau wadah hasil panen. Digunakan juga untuk alat penangkap ikan seperti bubu atau perangkap ikan tradisional. Selanjutnya, ukiran rumah gadang Minangkabau. Ukiran pada rumah gadang disebut ukiran Minangkabau atau ukiran rumah gadang, yang penuh makna filosofis. Bentuknya terinspirasi dari alam takambang jadi guru, yang artinya alam sebagai sumber ilmu. Semua motif biasanya diambil dari tumbuhan, hewan, maupun benda alam, namun digayakan atau stilasi sehingga tidak persis menyerupai aslinya. Berikut macam-macam motif ukiran Minangkabau. 1. Motif flora atau tumbuhan. Pucuk rabung yang melambangkan generasi muda yang tumbuh berkembang. Kalua paku yang melambangkan kebutuhan hidup selalu kembali ke asal. Bungo sekumpa atau bunga sekumpulan yang melambangkan kebersamaan dan persatuan. Bungo tanjung yang melambangkan keindahan, harum nama baik. Bungo matahari yang melambangkan sumber kehidupan. 2. Motif fauna atau motif hewan. Itik pulang patang yang melambangkan keteraturan sosial. Ikan balimbo yang melambangkan kerjasama. Kupu-kupu yang melambangkan keindahan dan keceriaan. 3. Motif alam dan benda. Aka barayun atau akar berayun yang melambangkan kekuatan dan ketahanan. Salu alaka yang melambangkan perjalanan hidup. Rangkiang atau lumbung padi yang melambangkan kesejahteraan dan persediaan hidup. Perbedaan motif ukiran di berbagai daerah Minangkabau. Walaupun sama-sama bernuansa flora fauna, setiap luha memiliki gaya dan ciri khasnya. 1. Luha tanah datar. Motifnya dominan pucuk rabuang dan itik pulang patang. Ciri-cirinya lebih simetris dan sederhana, menonjolkan makna filosofis ketimbang ornamen berlebihan. 2. Luah Agam, termasuk Pandai Sike terkenal dengan ukirannya, yang motifnya dominan aka barayun dan kalua paku, bada mudia. Ciri-cirinya pengerjaan detail, halus, rumit, banyak digunakan di dinding dan perabot. Ukiran Pandai Sike terkenal hingga ke mancanegara karena keindahan dan kerumitannya. 3. Luha 50 kota, yang motifnya dominan bungo tanjung, bungo sikumpa, dan kupu-kupu. Ciri-cirinya lebih berwarna-warni, cerah, dan dekoratif menekankan estetika. Perbedaan umum rumah gadang antar daerah. Tanah datar, rumah gadangnya berukiran sederhana dan filosofis. Agam atau Pandai Sike, rumah gadangnya berukiran detail, halus, rumit, dan kualitas ukiran terbaik. 50 kota, rumah gadang yang ukirannya lebih dekoratif dan penuh warna. Jadi, walau motif dasarnya sama-sama terinspirasi dari alam, perbedaan terletak pada pilihan motif yang dominan, tingkat kerumitan, serta warna dan gaya ukiran tiap daerah Minangkabau. Sekian penjelasan dari saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.